Halo guys, aku baru ada di Benteng Fredericburg. Museum Benteng Fredericburg merupakan salah satu museum sejarah terpenting di Yogyakarta. Terletak di kawasan Malioboro yang sangat strategis, tepatnya di depan Gedung Agung dan di dekat titik 0 km. Museum ini berada di pusat aktivitas sosial, politik, dan budaya masyarakat. Lokasinya yang berada di ruang publik menjadikannya tidak hanya mudah diakses, tetapi juga menjadi titik pertemuan antara memori sejarah dan kehidupan masyarakat masa kini. Bangunan ini awalnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1760 sebagai benteng pertahanan untuk mengawasi Kesultanan Yogyakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi benteng ini berubah dari fasilitas militer menjadi museum yang mendokumentasikan perjalanan sejarah melalui berbagai artefak dan diorama. Saat memasuki area diorama, Fredericburg tidak hanya menampilkan peninggalan fisik, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, politik, dan pendidikan yang membentuk identitas bangsa. Dalam kunjungan ini, perhatian saya tertuju pada 3 peristiwa yang saling terhubung dan memiliki makna sosial budaya yang sangat kuat, yaitu Budi Utomo pada tahun 1908, Taman Siswa pada tahun 1922, dan Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928. Pada diorama tentang Budi Utomo, saya melihat bagaimana kaum pelajar pribumi mulai menyadari pentingnya persatuan dan pendidikan sebagai kekuatan sosial. Hal ini menggambarkan lahirnya kelompok terpelajar yang mulai membangun cara berpikir baru masyarakat. Kemudian beralih ke diorama Taman Siswa. Diorama ini memperlihatkan bagaimana gagasan pendidikan yang memerdekakan muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial yang diskriminatif. Terakhir, diorama tentang Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928 memperlihatkan bagaimana perempuan Indonesia mulai memasuki ruang publik dan menyuarakan kepentingannya. Kongres ini menandai perubahan besar dalam cara masyarakat memandang peran perempuan, yakni perempuan sebagai aktor sosial dalam menentukan arah bangsa. Dari museum inilah saya mulai memahami bagaimana jejak-jejak sejarah tersebut dapat dipajang melalui perspektif sosio-antropologis. Yang pertama, dengan menggunakan pemikiran Schilford-Geertz tentang budaya sebagai sistem simbol. Museum ini memperlihatkan bagaimana organisasi-organisasi awal seperti Budi Utomo dan Taman Siswa menggunakan simbol untuk menyampaikan nilai dan tujuan mereka. Rapat Budi Utomo menjadi simbol lahirnya kesadaran kolektif. Ki Hajar Dewantara menjadi simbol pendidikan yang memerdekakan, dan Kongres Perempuan menjadi simbol keberanian perempuan memasuki ruangan publik. Semua simbol ini tidak hanya mempresentasikan peristiwa sejarah, tetapi juga nilai budaya tentang persatuan, pendidikan, dan kesetaraan. Yang kedua, melalui teori Anthony Giddens tentang hubungan antara struktur dan agen, museum ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia bukan hanya korban struktur kolonial, tetapi juga agen aktif yang menciptakan perubahan. Para pelajar yang mendirikan Budi Utomo, tokoh-tokoh pendidikan di Taman Siswa, dan para perempuan dalam kongres semuanya menunjukkan bagaimana individu atau kelompok mampu bertindak melampaui batasan struktur kolonial.
Mereka memanfaatkan ruang-ruang kecil seperti organisasi, sekolah rakyat, dan kongres untuk membangun struktur sosial yang baru, yang lebih adil dan setara. Ketiga, melalui perspektif Emile Durkheim, pendidikan dipahami sebagai sarana pembentukan nilai dan solidaritas sosial. Pada Budi Utomo, pendidikan menjadi titik lahirnya solidaritas nasional di kalangan pelajar. Pada Taman Siswa, pendidikan yang memerdekakan membangun nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial di luar sistem kolonial. Sementara itu, Kongres Perempuan Indonesia menunjukkan terbentuknya solidaritas perempuan melalui proses belajar dan berorganisasi. Dengan demikian, ketika peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana pendidikan dan organisasi berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan kesadaran kolektif sebagai bangsa. Kunjungan ini membuat saya menyadari bahwa perubahan sosial lahir dari kesadaran, pendidikan, dan keberanian untuk bertindak. Saya belajar bahwa pemuda, pendidikan yang memerdekakan, dan solidaritas perempuan pernah menjadi kekuatan penting dalam sejarah. Dari sini, saya merasa bahwa pendidikan tidak hanya cukup untuk diri sendiri, tetapi harus membawa manfaat sosial. Saya sendiri ingin ke depannya, saya lebih peka, berani, dan berkontribusi meski dimulai dari langkah kecil.